Bapak dosen dan teman-teman, perkenalkan nama saya Hergulius Launahak dengan NIM 24320092. Di sini saya akan mempresentasikan materi kami tentang pembahasan tentang rumusan domain sikap afeksi siswa. Yang pertama, pengertian domain afeksi siswa. Domain afeksi siswa berkaitan dengan sikap, emosi, perasaan seseorang terhadap sesuatu. Menurut Colt dan kawan-kawan, pada tahun 1964, domain afeksi siswa mencakup bagaimana seseorang menerima, merespon, dan menghargai sesuatu. Domain ini meliputi perkembangan sikap positif dan atau negatif, minat, motivasi, dan nilai-nilai pribadi. Yang kedua, kategori domain afeksi. Menurut Hartwell, domain afeksi dibagi menjadi 5 tingkat, yaitu penerimaan, partisipasi, penilaian, organisasi, karakter, rumusan karakter, dan karakter. Yang kedua, rumusan tujuan pembelajaran dalam domain afeksi siswa. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran afektif, guru perlu menggunakan kata kerja operasional relevan untuk tiap tingkat. Contohnya, penerimaan, mengakui, memperhatikan, menunjukkan minat. Yang kedua, partisipasi, menanggapi, membentuk, bertanya, dan mengikuti. Yang berikut, evaluasi domain afeksi siswa bertujuan untuk perkembangan sikap, minat, dan nilai-nilai siswa berperan. Beberapa metode yang biasanya digunakan meliputi observasi, yaitu mengamati perilaku siswa dan afektif sehari-hari. Yang kedua, angket atau questionnaire, mengenali perasaan dan pendapat siswa. Yang ketiga, jurnal relevan, minat siswa menulis tentang pengalaman dan perasaan mereka terkait dengan pembelajaran. Dengan evaluasi yang baik, guru dapat memahami bagaimana siswa menerima, merespon nilai-nilai yang diajarkan, serta mana mereka meningkatkan sikap tertentu. Yang terakhir, penutup kesimpulan tentang domain sikap afeksi. Sikap afeksi mencakup bagaimana dimensi yang berhubungan dengan perasaan, apresiasi, dan sikap terhadap objek, orang, atau situasi tertentu. Dalam konteks pendidikan, hal ini berkaitan dengan bagaimana mengembangkan rasa suka, minat, dan komitmen terhadap materi pelajaran guru. Yang kedua, pengaruh afeksi terhadap pembelajaran. Sikap afeksi berperan penting dalam menciptakan lingkup belajar yang positif. Siswa memiliki sikap afeksi positif terhadap pembelajaran dan lebih memotivasi untuk belajar, berpartisipasi aktif, dan mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Sebaliknya, siswa afektif negatif dan menghambat proses pembelajaran dan perkembangan siswa. Yang ketiga,
strategi dalam meningkatkan domain afeksi. Untuk meningkatkan domain afeksi, perlu dilakukan pendekatan yang memperhatikan aspek emosi dan psikologis siswa, seperti menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, memberi penguatan positif, dan membangun hubungan yang baik antar guru dan siswa. Selain itu, kegiatan yang mendorong keterlibatan aktif siswa seperti diskusi kelompok atau proyek kolaborasi dapat memperhatikan sikap afeksi siswa. Yang keempat, relevansi dan pendidikan berbasis karakter. Yang mengembangkan sikap afeksi juga sangat relevan dengan pembentukan karakter siswa. Dalam pendidikan yang berbasis karakter, siswa tidak hanya dibedakan dengan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga dengan sikap dan nilai-nilai yang mendukung perkembangan dan mereka sebagai individu bertanggung jawab, peduli, dan memiliki empati terhadap orang lain. Yang kelima, harapan untuk penilaian dan karakter pendidikan ke depan. Diharapkan penelitian dan karakter pendidikan lebih lanjut dapat mengembangkan alat ukur yang lebih akurat dalam nilai sikap afeksi siswa. Dengan demikian, di masa depan, pendidikan akan lebih siap untuk memberi pendekatan yang lebih profesional dengan mendukung perkembangan afeksi siswa, menciptakan lingkup belajar yang kondusif, dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Oke, sekian materi yang saya bawa dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.